Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Insya Allah penuh dengan keberkahan ya. Pertama-tama yang saya hormati, Ustazah Wildana Sabarudin sebagai pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Perguruan Tinggi. Di sini kelompok 3 akan memberikan presentasi mengenai kata dan pembagian kelas kata. Sebelum melanjut ke pembahasan selanjutnya, alangkah baiknya kita saling kenal ya. Siapa tahu saling nyaman. Yang penting jangan di ghosting ya. Ya maaf. Ya, perkenalkan nama saya Novi Lestari dari Prodi Manajemen. Di sini saya sebagai moderator dan ini anggota kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yogi Pratama dengan NIM 2214157 bidang Prodi Manajemen kelompok 3 dalam mahasiswa semester 2 STI Hidayatullah Depok. Hai, nama saya Siti Marsia. Saya Prodi Manajemen. Terima kasih. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ika Hardianti dari jurusan akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendra dari Prodi Manajemen. Halo, saya Nafa dari Prodi Manajemen. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizal Fikri Al-Haq. Saya dari Prodi Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki Hadwiyad. Saya dari Prodi Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bagaswari Al-Fahmi. Prodi saya Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyadi, Prodi Akuntansi. Terima kasih. Ya, alhamdulillah udah pada saling kenal. Untuk menyingkat waktu, mari kita tonton dan simak penjelasan mengenai kata dan pembagian kelas kata. Kata merupakan satuan bahasa yang mempunyai arti atau satu pengertian. Dalam bahasa Indonesia, kata adalah satuan bahasa terkecil yang mengisi salah satu fungsi sintaksis dalam kurung subjek, predikat, objek, atau keterangan dalam suatu kalimat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang bisa kita sebut KBBI, kata adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Kata merupakan alat penyalur gagasan atau ide yang akan disampaikan kepada orang lain. Kata-kata dijalin satukan melalui penggabungan dalam suatu konstruksi yang lebih besar berdasarkan kaidah-kaidah sintaksis atau kalimat yang ada dalam suatu bahasa. Setiap rangkaian kata hendaknya mengandung makna yang tersirat agar orang lain mampu memahami maksudnya. Dengan cara ini, maka akan tercipta komunikasi dua arah yang baik dan harmonis. Kata-kata yang digunakan dalam kegiatan komunikasi dapat diterapkan melalui berbagai media, yaitu media lisan ataupun media tulisan. Verba berasal dari bahasa Latin verbum yang berarti kata. Verba merupakan kelas kata yang dipakai untuk menyatukan suatu tindakan, pengalaman, pengertian dinamis, keberadaan, dan lain sebagainya. Verba digunakan sebagai predikat dalam sebuah kalimat atau frasa. Verba mengandung makna dasar dari sebuah perbuatan atau aksi, proses, serta keadaan yang bukan sifat. Fungsi utama verba adalah sebagai predikat atau inti predikat dalam sebuah kalimat. Contoh kata verba misalkan menulis, membaca, memasak, melihat, mengendarai, menebang, mengaji, dan lain sebagainya. Adjektiva atau dalam bahasa Indonesia yang berarti kata sifat merupakan kelas kata yang mengubah kata benda dan kata ganti, seringkali dengan menerangkan atau membuatnya menjadi lebih spesifik. Kata sifat ini bisa menjelaskan kuantitas, kecukupan, urutan, kualitas, ataupun penekanan dalam suatu kata.
Definisi kata sifat atau adjektiva yaitu kata yang dipakai untuk menjelaskan sifat atau kondisi suatu hal, baik pada makhluk hidup, benda mati, tempat, waktu, dan lain-lain. Ada 4 jenis adjektiva, yaitu adjektiva dasar, adjektiva turunan, adjektiva majemuk, dan adjektiva serapan. Contoh adjektiva dalam sebuah kalimat adalah: yang pertama, dia anak pendiam, tapi dia bukan anak nakal. Yang kedua, kamu memang sahabat terbaik saya. Yang ketiga, Hendra tidak suka pelajaran fisika. Pengertian nomina. Menurut KBBI, nomina adalah jenis kata yang menerangkan nama benda atau segala hal yang dapat dibendakan. Macam-macam nomina. Nomina terbagi menjadi 2 atau diklasifikasikan menjadi 2, yaitu nomina konkret dan juga nomina abstrak. Nomina konkret yaitu benda-benda yang dapat dilihat, diraba, atau dirasakan oleh panca indera. Contohnya kucing, kursi, rumah, pohon, manusia, dan sebagainya. Yang kedua, nomina abstrak. Benda-benda yang tidak bisa dirasakan langsung oleh panca indera, biasanya melibatkan perasaan. Contohnya kekuatan, cinta, marah, sayang, dendam, kekuasaan, keagungan, atau kelalaian. Ciri-ciri nomina. Yang pertama, tidak dapat diikuti oleh kata tidak. Jika menolak sesuatu kebenaran, kata benda tidak dapat diawali dengan kata tidak, namun bisa menggunakan kata bukan. Contohnya, dari kalimat ini tidak rumah, namun diganti menjadi bukan, ini bukan rumah. Yang kedua, dapat didahului dan diikuti oleh numeralia. Kata benda yang dapat diletakkan di belakang angka untuk menjelaskan suatu jumlah dari benda tersebut. Contohnya 3 kucing, 3 pohon, kedua gelas. Yang ketiga, dapat didahului dan diikuti oleh kata jamak. Nah, selain dapat dijelaskan oleh bilangan, jumlah suatu benda juga bisa dijelaskan dengan kata-kata yang punya arti jamak. Contohnya, banyak lalat, para wisatawan, beberapa guru, sekumpulan orang, orang banyak, saudara banyak sekali. Yang keempat, dapat diikuti oleh adjektiva atau kata sifat. Untuk memperjelas kalimat, nomina juga bisa ditambahkan adjektiva atau kata sifat. Contohnya, adjektiva juga bisa ditambahkan kata yang. Contohnya, adik cantik. Ketika ditambahkan kata yang, berarti menjadi adik yang cantik. Kemudian, yang kelima, dapat diikuti pronomina penunjuk. Untuk memperjelas letak suatu benda, nomina juga bisa ditambahkan kata ganti penunjuk. Contohnya, buku itu, tas ini, sekolah tersebut. Keenam, dapat diikuti oleh nomina lainnya. Nomina juga bisa diikuti oleh nomina lainnya, biasanya untuk menjelaskan kata benda dengan lebih spesifik. Contohnya, sarung bantal, jeruk bali, batik Pekalongan, apel Malang. Yang ketujuh, nomina dapat menduduki fungsi subjek dan objek. Contohnya, ibu memasak sayur. Ibu adalah subjek, sementara sayur adalah objek. Yang kedelapan, nomina dapat menduduki fungsi predikat. Predikat adalah pelengkap dari subjek. Contohnya, suami Ajeng guru. Guru sebagai penjelas profesi. Suami Ajeng. Saya adalah Indra. Indra sebagai penjelas nama dari saya. Jenis-jenis nomina. Nah, jenis-jenis nomina di sini ada 2. Yang pertama yaitu nomina dasar, yang kedua nomina turunan. Nomina dasar adalah kata benda yang berdiri sendiri. Contohnya, seperti nanas, teh, rumah, koran, komputer, tempat sampah, dan kata lainnya. Yang kedua, nomina turunan. Konsep nomina turunan lebih kompleks. Nomina turunan adalah
Nomina yang mengalami proses morfologis. Nomina turunan dilengkapi dengan imbuhan, baik itu awalan prefiks, akhiran sufiks, maupun awal dan akhir konfiks. Contohnya menyelam, berenang, memasak, kewajiban, atau kekecewaan. Contoh nomina ada 3. Contoh nomina dasar ada 3, yaitu nomina dasar satu suku kata. Contohnya teh, seng, dan kata lainnya. Yang kedua, nomina dasar 2 suku kata, gelas, kursi, meja, dan kata lainnya. Nomina dasar 3 suku kata, komputer, catatan, minuman, kotoran, dan kata lainnya. Selanjutnya, contoh nomina turunan. Nomina turunan berprefiks merupakan nomina yang diikuti dengan imbuhan yang awalan kata seperti me, ber, pe, per, te, ter, dan ke. Contohnya, ibu memasak ikan di dapur. Pak Dian adalah seorang dokter. Yang kedua, yang B, nomina turunan bersufiks merupakan nomina yang diikuti dengan imbuhan di akhir kata seperti an, me, kan, nya, li, i, man, dan kah. Contohnya, awali hari dengan minum segelas air putih. Yang C, nomina turunan berkonfiks merupakan nomina yang diikuti dan didahului dengan imbuhan di akhir awal dan akhir kata seperti kean, beran, pean, peran, dan se-nya. Contohnya yaitu semua murid melaksanakan kewajibannya. Saya hobi berpergian keliling Indonesia. Pronomina atau kata ganti. Pronomina memegang peranan yang penting untuk dapat menjalankan fungsinya. Ciri-ciri pronomina. Umumnya kata ganti pronomina terletak pada sisi fungsi dari subjek serta objek pada sebuah kalimat. Namun sering juga pada kalimat tertentu terletak di posisi predikat di dalam sebuah kalimat. Ciri yang kedua, kata ganti pronomina posisinya bisa berubah-ubah. Ciri yang ketiga, kata ganti pronomina umumnya mengikuti siapa yang menjadi pembicara, siapa yang menjadi pembaca, atau juga siapa yang dibicarakan. Jenis-jenis pronomina. 1. Kata ganti orang atau pronomina persona. Kata ganti orang persona yaitu kata ganti yang berfungsi untuk menggantikan nomina atau panggilan seseorang. Kata ganti orang atau pronomina persona terbagi dalam 6 jenis, yaitu kata ganti orang pertama tunggal, kata ganti yang contohnya saya, aku, kata ganti orang pertama jamak seperti kita, kami, kata ganti orang kedua tunggal seperti engkau, kamu, anda, kata ganti orang kedua jamak seperti kalian, kata ganti orang ketiga tunggal seperti dia, beliau, kata ganti orang ketiga jamak seperti mereka. Yang kedua, kata ganti kepemilikan. Contohnya, bukunya basah terkena tumpahan air minum. Yang ketiga, kata ganti petunjuk pronomina demonstratif. Contohnya, banyak orang mengatakan pohon itu angker. Yang keempat, kata ganti tanya atau pronomina interrogatif. Kata ganti tanya adalah satu dari sekian banyak jenis kata ganti yang berfungsi sebagai kata tanya, penanya. Contohnya seperti apa, bagaimana, kapan, mengapa, siapa, di mana. Contohnya yaitu siapa orang yang berbicara denganmu itu, mengapa kau tidak menjawab ketika dipanggilnya. Yang kelima, kata ganti penghubung atau pronomina relatif. Kata ganti ini digunakan dan berfungsi menjadi penghubung antara dua kalimat awal dan kalimat akhir. Contohnya, mobil yang parkir di depan sekolah itu mencurigakan. Kereta api yang terlambat tadi pagi adalah jurusan Jakarta Bogor. Yang keenam, kata ganti tidak tentu. Kata ganti yang digunakan untuk benda manapun, orang yang tak terbatas jumlahnya. Contohnya, anak-anak itu berlarian pulang ke rumahnya masing-masing.
Para orang tua berebut kursi saat ajaran baru masuk sekolah. Konjungsi disebut juga dengan konjungtor atau kata hubung. Konjungsi sendiri adalah jenis kata yang berfungsi menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, atau paragraf dengan paragraf. Secara garis besar, konjungsi terbagi menjadi konjungsi intrakalimat dan konjungsi antarkalimat. Konjungsi intrakalimat adalah konjungsi yang berada pada satu struktur kalimat yang berfungsi menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, atau klausa dengan klausa. Konjungsi ini terbagi atas 3 macam. Yang pertama adalah konjungsi koordinatif, yakni konjungsi yang berfungsi menghubungkan 2 unsur atau lebih yang sama penting. Contohnya, kata yang termasuk konjungsi koordinatif ini adalah kata dan, tetapi, sedangkan, atau kata melainkan. Yang kedua adalah konjungsi subordinatif, yakni konjungsi yang berfungsi menghubungkan 2 klausa yang kedudukannya tidak sama. Contohnya adalah kata ketika, karena, sehingga, bahwa, dan meskipun. Konjungsi intrakalimat yang ketiga adalah konjungsi korelatif, yakni konjungsi yang terdiri dari 2 pasang kata yang menghubungkan 2 kata, frasa, atau klausa yang sederajat. Contohnya adalah kata baik dengan kata maupun, kata tidak dengan kata tetapi, dan kata bukan dengan kata melainkan. Jenis konjungsi yang kedua adalah konjungsi antarkalimat. Konjungsi antarkalimat adalah konjungsi yang berada pada satu paragraf dan berfungsi menghubungkan kalimat satu dengan kalimat lain. Contoh kata yang termasuk konjungsi antarkalimat yaitu kata oleh karena itu, akan tetapi, selain itu, dan dengan demikian. Selanjutnya, saya akan membahas tentang partikel atau kata tugas. Partikel adalah kata yang tidak memiliki makna leksikal namun memiliki makna gramatikal. Sesuai konteks kalimatnya, makna leksikal adalah makna kata itu sendiri, sedangkan makna gramatikal yaitu makna kata yang sudah mengalami perubahan, baik afiksasi, reduplikasi maupun komposisi dan juga disesuaikan dengan konteksnya. Kata tugas dikelompokkan menjadi 6. Yang pertama adalah preposisi atau kata depan, misalnya dari, dengan, di, atau ke. Yang kedua adalah konjungsi atau kata sambung, yakni kata atau ungkapan yang menghubungkan 2 satuan bahasa yang sederajat, misalnya dan atau serta. Yang ketiga adalah interjeksi atau kata seru, yakni kata yang mengungkapkan seruan perasaan, misalnya ah dan aduh. Kemudian yang keempat adalah artikel atau kata sandang, yakni kata yang tidak memiliki arti tapi menjelaskan nomina, misalnya si, sang. Yang kelima adalah penegas, yaitu kata kah, lah, tah, dan pun. Dan yang terakhir adalah faktis, yaitu kategori kata yang hanya memiliki fungsi sosial dan tidak memiliki fungsi penyampaian informasi. Adverbia. Adverbia adalah kata keterangan dalam bahasa Indonesia. Adverbia sering dipakai untuk menjelaskan jenis kata lainnya seperti verba dan adjektiva. Adverbia memberi keterangan tambahan dalam sebuah kalimat agar semakin jelas. Menurut Wikipedia, adverbia atau kata keterangan bahasa Latinnya ad yang artinya untuk dan verbum yang artinya kata adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain seperti verba kata kerja dan adjektiva kata sifat yang bukan nomina kata benda. Setidaknya ada 2 jenis kata adverbia yang perlu kita ketahui, yakni adverbia bentuk tunggal dan adverbia bentuk gabungan. Adverbia bentuk tunggal adalah bentuk adverbia yang meliputi kata dasar, kata ulang, dan juga kata berafiks. Jadi, jenis adverbia yang satu ini hanya memiliki 1 kata saja. Adapun contohnya, seperti dia orang yang sangat rajin. Kata sangat merupakan adverbia bentuk tunggal. Contoh lainnya yaitu Sinta hanya membaca 1 buku saja. Kata hanya merupakan adverbia bentuk tunggal dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah adverbia bentuk gabungan.
Adverbia bentuk gabungan merupakan jenis kata dasar yang bisa saling berdampingan. Namun, ada juga yang justru tidak bisa berdampingan. Jenis adverbia ini dikatakan berdampingan apabila kata tersebut tidak memiliki perantara, sedangkan disebut tidak berdampingan jika kata adverbia dipisahkan oleh unsur lain. Contohnya yaitu, dalam 24 jam terakhir, aku hampir selalu bertemu dengannya. Kata hampir selalu merupakan adverbia bentuk gabungan berdampingan. Contoh berikutnya yaitu, mau tidak mau, aku harus menemui Indah besok pagi. Kata mau tidak mau merupakan adverbia bentuk gabungan berdampingan. Lalu contoh lainnya yaitu, Rafael tidak kapok juga ketahuan mencontek berkali-kali. Kata tidak dan juga merupakan adverbia bentuk gabungan tidak berdampingan. Selanjutnya, preposisi. Pengertian preposisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu kata yang biasa diletakkan di depan nomina. Contoh preposisi antara lain yaitu kata dari, dengan, di, dan ke. Menurut Krida Laksana, preposisi adalah suatu partikel yang umumnya berada di depan nomina dan menghubungkannya dengan kata lain di dalam sebuah ikatan eksonsentris. Sedangkan menurut Alwi, preposisi adalah kata depan yang jika ditinjau dari perilaku semantisnya berfungsi sebagai penanda berbagai hubungan makna antara konsisten di depan dan di belakang preposisi tersebut. Preposisi adalah jenis kata yang diletakkan di depan atau sebelum kata benda, kata kerja, dan kata keterangan lain yang mempunyai hubungan makna. Preposisi juga biasa disebut sebagai kata depan meski penggunaannya tak melulu harus di depan kalimat. Preposisi adalah kata depan yang memiliki beragam fungsi dan fungsi utamanya adalah untuk menjelaskan atau menghubungkan antara kata-kata sebelum dan kata-kata sesudahnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa preposisi digunakan sebagai kata perantara yang menjelaskan kata-kata di belakangnya. Berikut beberapa penggunaan preposisi atau kata depan. Untuk menyatakan perilaku menggunakan kata oleh. Untuk menyatakan maksud dan tujuan menggunakan kata untuk, guna, dan bagi. Untuk menyatakan sebab akibat menggunakan kata hingga atau sampai. Untuk menyatakan hal tentang atau masalah menggunakan kata mengenai, dan begitu seterusnya. Setelah mengetahui penggunaan preposisi, teman-teman akan lebih mudah dalam memiliki preposisi yang tepat untuk melengkapi kalimatmu. Kamu bisa menggunakan preposisi untuk menjelaskan maksud dan tujuan dalam kalimat, atau kamu bisa menjelaskan sebuah alat dengan mudah. Utamanya, penulisan preposisi sangat disesuaikan dengan kebutuhan dalam membuat kalimat atau informasi apa yang ingin diberikan penulis melalui sebuah kalimat. Katakanlah, salah satu jenis preposisi yaitu sebagai arah asal. Akan digunakan kata dari untuk menjelaskan sebuah asal dan tak menutup kemungkinan dijelaskan tujuannya. Contohnya, ayah dari kantor membawa oleh-oleh untuk adik. Sangat jelas bahwa kata dari di sini berfungsi sebagai preposisi. Tanpa ada kata dari, akan sulit sebagai pembaca untuk mengetahui apa yang dilakukan ayah. Begitu juga dengan kata-kata preposisi lain yang memiliki fungsi masing-masing. Lalu, bagaimana penulisan preposisi di, ke, dan dari pada kalimat? Mungkin teman-teman masih bingung bagaimana penulisan preposisi kata di, dari, dan ke yang benar. Apakah digabung atau dipisah? Cara penulisan preposisi di dalam kalimat yang benar adalah dipisah. Selanjutnya, bagaimana penulisan preposisi kata depan pada judul? Apabila preposisi terletak di bagian awal judul, ditulis menggunakan huruf kapital pada huruf pertamanya. Sedangkan penulisan preposisi yang terletak di tengah atau akhir judul tidak menggunakan huruf kapital. Contoh penulisan preposisi pada judul. Yang pertama yaitu pengaruh suhu klinkerisasi semen terhadap kuat desak mortar. Contoh kedua yaitu di hari Minggu yang tenang. Selanjutnya, mari kita membahas tentang jenis preposisi. Ada 3 jenis preposisi, yaitu pertama sebagai kata dasar. Contoh katanya yaitu hingga, kecuali, tentang, seperti, dari, di, dengan, ke, oleh, pada, sejak, antara, demi, serta, dan lain sebagainya.
Lalu preposisi berafiks, yaitu melalui, mengenai, bersama, beserta, menuju, menurut, sekitar, dan lain sebagainya. Selanjutnya, preposisi gabungan. Contoh katanya yaitu melalui, mengenai, bersama, beserta, menuju, menurut, sekitar, dan sebagainya. Preposisi dasar dan preposisi berafiks terdiri dari satu kata saja, sedangkan pada preposisi gabungan bisa digunakan dua atau lebih kata sekaligus. Jadi, misalnya teman-teman menemukan kalimat dengan preposisi gabungan, jangan dikira jumlah preposisinya banyak, karena memang terdiri dari beberapa kata sekaligus. Teman-teman sudah memahami apa itu preposisi, sudah tahu apa jenisnya, apa fungsinya, dan bagaimana cara penulisannya. Namun, itu saja mungkin akan kurang untuk bisa menggunakan preposisi ini dengan sesuai. Supaya kamu bisa membuat atau mengaplikasikan ke kalimat dengan baik, berikut ini adalah beberapa contoh preposisi yang berada di dalam kalimat. Contoh pertama yaitu mulai dari tahun 2014 sampai 2019 Bapak Ganjar telah memimpin daerah ini. Contoh kedua, Risa bersama keluarganya merayakan hari Natal di desa. Contoh ketiga, Bu Rita bekerja banting tulang demi menghidupi anak-anaknya. Dalam contoh pertama, kata sampai dicetak miring karena menjadi preposisi dalam kalimat. Memang benar letaknya tidak di awal kalimat, namun kalimat contoh ini pun bisa saja diubah menjadi kata sampai di awal. Kemudian untuk contoh kedua, preposisinya adalah kata di yang dicetak miring. Adapun jenis preposisi yang digunakan adalah preposisi dasar. Contoh yang terakhir memiliki kata demi yang dicetak miring sebagai preposisinya. Jenis preposisinya adalah preposisi dasar, sama seperti kedua contoh sebelumnya. Ya, dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kelas kata atau jenis kata merupakan golongan kata dalam satuan bahasa berdasarkan bentuk, fungsi, dan makna dalam sistem gramatikal. Kelas kata ini berfungsi untuk melambangkan pikiran atau gagasan yang abstrak menjadi konkret, membentuk bermacam-macam struktur kalimat, memperjelas makna gagasan kalimat, membentuk satuan makna, sebuah frasa, klausa, dan kalimat, membentuk gaya pengungkapan sehingga menghasilkan karangan yang dapat dipahami dan dinikmati oleh orang lain, mengungkapkan berbagai jenis ekspresi antara lain berita, perintah, penjelasan, argumentasi, pidato-pidato, dan diskusi, mengungkapkan berbagai sikap, misalnya setuju, menolak, menerima. Dan kelas kata juga terdiri dari beberapa jenis seperti verba, adjektiva, nomina, promina, numeralia, adverbia, interrogativa, demonstrativa, artikula, preposisi, konjungsi, fatis, dan interjeksi. Frasa adalah gabungan kata kalimat, dua kalimat atau lebih yang bersifat non-predikatif. Frasa dapat dibedakan berdasarkan kelas, yaitu verbal, adjektival, nominal, adverbial, prominal, numeralia, interrogatif, koordinatif, demonstratif koordinatif, proposisional koordinatif. Ya, cukup sekian pembahasan dari kelompok 3. Semoga dapat memberikan pemahaman dan wawasan kepada kawan-kawan yang menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.